Shalom Spiritners, Kados, Kata Dokter Spirit, edisi Kamis tanggal 16 Juni 2022 dari jam 7:30 sampai jam 8:30 pagi, yang akan membahas tentang mengenal bercak putih pada kulit oleh Dr. Eli Chandra. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini memang waktunya Kados ya, Kata Dokter Spirit. Dan buat Spiritners ya, hari ini kita ngebahas tentang bercak putih ya, bercak putih di kulit ya, bukan bercak putih di rambut ya. Kalau di rambut tuh beda ya biasanya ya. Jadi kita hari ini mungkin nggak banyak dari kita yang menyadari gitu ya. Ternyata di beberapa kulit kita tuh kayak tiba-tiba tumbuh bercak putih gitu loh. Aduh, kalau bercak putih ini biasanya identik dengan ini ya, panu ya. Aduh, aku panuan nih, tahu-tahu gitu kan. Nah, kita mau tahu nih pagi ini bercak putih itu apakah selalu panu aja atau ada yang lain gitu ya. Kita sama-sama belajar. Jadi buat Spiritners, kalau kalian mungkin ada keluhan tentang bercak putih ini ya, kamu bisa gabungan sama kita, mungkin mau kamu tanya-tanya juga ya kan. Ada Dokter Eli pagi ini. Shalom pagi Dok. Pagi Shalom. Pagi, apa kabar Spiritners semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, kalau dokter gimana nih kabarnya Dok? Ya, puji Tuhan, oke. Tetap semangat. Oke. Fresh banget. Semangat. Kalau sama Dokter Eli ini memang selalu semangat ya rasanya ya, Sel ya? Iya harus ya, semangat. Cerah gitu kelihatannya. Cerah, ceria gitu. Iya betul banget. Apalagi kalau lihat IG-nya ya, aduh pasti toh. Ceria banget gitu rasanya. Iya, dan mengedukasi loh tapi. Oh betul banyak edukasi banget di sana ya kan. Nah buat Spiritners, hari ini kita ngebahas tentang bercak putih di kulit ya. Kamu bisa gabungan sama kita, mau lewat Zoom ya, WA bisa, lewat IG bisa, lewat YouTube bisa. Jadi hari ini kalau Kados itu ya banyak jalan menuju Kados ya. Jadi nggak cuma Roma aja yang banyak jalan, tapi ke Kados juga banyak jalan ya Spiritners ya. Ya, dan jangan lupa kita live ya di YouTube Spirit Online Spiritners. Jadi mau lihat langsung bisa banget, tanya langsung di live chat juga bisa banget. Nanti langsung dijawab juga sama Dokter Eli ya. Dan yang mau join di WA juga bisa 0822 1002 005. Jangan lupa pakai formatnya ya, nama spasi umur, spasi L atau P dan pertanyaan dari kalian. Dan yang mau join Zoom, ID-nya 22102005 dengan passcode-nya 0 ya Spiritners. Dan kita mau langsung aja deh masuk ke apa sih Dok bercak putih di kulit itu? Ya, jadi hari ini kita ngobrolin tentang bercak putih di kulit. Yang tadi Sharon udah bilang, semua kita sebut panu. Betul Dok, betul. Ya. Karena ada teman saya Dok yang sering gini, loh kok tiba-tiba panuan loh gitu, aduh gimana ini gitu kan, dia bingung gitu ya, di kakinya gitu. Ya, jadi betul nggak semuanya itu panu. Jadi kita memang sedikit membahas ya tentang bercak putih ini karena kadang-kadang banyak sekali kasusnya di di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, sebelumnya masuk kita harus tahu nih apa sih bercak putih itu. Kalau di dunia kedokteran ini biasanya kita sebutnya sebagai hipopigmentasi. Jadi hipopigmentasi ini adalah hilangnya sebagian atau seluruhnya ini produksi dari sel melanin kita gitu. Jadi sel melanin ini itu yang membentuk warna kulit kita. Jadi sehingga karena kehilangan sel melanin yang memberikan warna pada kulit, jadinya tampaknya secara klinis ya kulitnya kelihatan lebih cerah daripada kulit yang normal atau bahkan kelihatan putih gitu, nggak ada pigmennya gitu, sehingga terlihat sebagai bercak putih gitu. Nah, itu bisa terjadi di sebagian kulit atau di area tubuh yang lebih luas. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya.
Ya. Iya, kok bisa seperti itu ya? Ya, penyebabnya Tapi kita macam-macam. nanti bakal balik lagi nih ya, Spirit Nurse, untuk dengerin apa penyebabnya gitu kan. Kenapa kok tahu-tahu pewarna kulitnya itu tadi hilang gitu? Apakah kena pemutih gitu mungkin ya kan? Bisa nggak? Kayak baju Tiba-tiba aja. jadi putih gitu ya. Hmm. Jadi pembukaan ya itu tadi hipopigmentasi ya. Tadi kata dokter Eli bahwa ada beberapa pewarna kulit yang hilang gitu kan. Nah buat Spirit Nurse yang udah mulai bertanya-tanya nih, kelihatannya warna kulitku udah mulai nggak sama gitu ya, lebih putih tadi ya katanya ya. Jadi kamu bisa langsung persiapkan pertanyaan kamu karena kita nggak panjang nih waktunya Spirit Nurse, Ya, cuma 1 jam betul. aja. Ya, dan kita akan kembali ya setelah satu pujian berikut ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Halo. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
namamu ku arungi bagai hidup. Kaulah Tuhan yang memegangku. Kau bawa hidupku pada kemenangan. Inilah syukurku, pujian bagimu. Ku sorakan namamu yang maha tinggi, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan namamu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tata mulia. Inilah syukurku, pujian bagimu. Ku sorakan namamu yang maha tinggi, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan namamu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tata mulia. Oh, oh, ku sorakan namamu yang maha tinggi, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan namamu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tata mulia. Spirit Nurse kembali lagi di program Kados bersama Dr. Eli Chandra. Oke, masih di Kata Dokter Spirit dan kita masih bahas tentang bercak kulit, bercak putih pada kulit ya. Bercak kulit itu Iya, nanti beda bercak lagi kulit, ya, Sel ya. Bercak putih ya Spirit Nas pada kulit. Nah tadi udah dibahas tentang hipopigmentasi, tapi kita nggak tahu nih dok penyebabnya itu apa sebenarnya. Jadi kita ini bahasnya yang sering-sering aja ya, yang umum-umum, karena kalau dibahas banyak juga penyebab yang lain gitu. Tapi ini yang paling sering terjadi sehingga kita tidak terlalu panjang lebar gitu. Jadi memang ada beberapa penyebab yang sering muncul. Yang pertama itu biasanya kalau orangnya muncul bercak putih itu pasca trauma atau pasca cedera gitu. Jadi bisa pada saat kita setelah mengalami luka bakar, kemudian bisa juga pada saat setelah kulit kita melepuh, atau setelah mengalami infeksi-infeksi pada kulit yang peradangannya itu cukup luas gitu. Nah, bisa juga pada orang-orang yang setelah misalkan melakukan chemical peeling, misalkan yang kulitnya lagi sensitif gitu. Nah, ini bisa juga terjadi luka gitu, sehingga terjadi hipopigmentasi. Atau kadang-kadang kalau di dunia kecantikan ada juga sering juga terjadi setelah melakukan laser gitu. Nah, karena kita tahu laser sendiri adalah tujuannya untuk mencerahkan, sehingga dia memecahkan sel-sel melanin di kulit. Kalau ini kebablasan istilahnya,
Nah, ini bisa terjadi hipopigmentasi, karena itu harus hati-hati gitu pada saat kita melakukan. Tapi ini yang dimaksud setelah treatment ini yang nggak rata kan dok ya putihnya ya, bukan yang merata gitu kan. Bukan. Kadang-kadang orang kan mungkin berpikir habis chemical peeling putih, memang kan Iya. tujuannya kan supaya mencerahkan kulit biar putih gitu kan. Betul, betul. Tapi Jadi, ini jadinya nggak rata gitu ya dok ya. iya betul. yang dibahas Karena nih ya. terjadi perlukaan gitu. Nah, untuk makanya kenapa pada saat kita melakukan chemical peeling kita harus memilih klinik yang tepat, dokter yang tepat, karena kalau kita nggak bisa menganalisa kulit sebelumnya, mengevaluasi sebelum kita melakukan peeling, itu biasanya kulitnya dievaluasi dulu. Apakah dia sanggup untuk menerima bahan-bahan chemical atau tidak gitu. Karena kalau tidak nanti kemudian kulitnya sensitif sekali, misalkan pada saat kulitnya terlalu kering atau pada saat kulitnya mengelupas. Nah, ini tidak boleh melakukan chemical peeling karena resiko untuk terjadi perlukaannya jadi lebih gede gitu. Kalau terjadi perlukaan lebih besar, otomatis akan bisa menimbulkan bekas luka yang biasanya hiperpigmentasi, tapi ini bisa hipopigmentasi gitu. Jadi mesti hati-hati gitu. Nah, itu juga berlaku untuk laser tadi gitu. Kalau lasernya fluence-nya atau kekuatannya terlalu tinggi, terlalu agresif, nah yang terjadi sel pigmennya ini pecahnya nggak terkontrol, terlalu banyak lah istilahnya yang dihilangkan atau disapu. Nah, karena terlalu banyak yang dihilangkan, nah yang terjadi justru malah bukan normal kulitnya, terlalu kebablasan ya istilahnya pigmennya itu, jadi hilangnya terlalu banyak. Nah, yang terjadi malah hipopigmentasi gitu. Jadi mesti hati-hati. Kita harus melihat case by case gitu. Itu kalau di Betul. klinik ya dok, Ya, kesalahannya. Kalau misalnya yang alamiah biasanya penyebabnya karena apa dok? Biasanya ya pasca trauma itu ada infeksi, kemudian infeksinya itu meninggalkan luka atau peradangan. Itu tadi luka bakar yang cukup luas, itu bisa menimbulkan hipopigmentasi. Bekas sebetulnya bekas tapi biasanya kan bekas itu hitam. Ya, Nah, tapi atau ini merah gitu. tapi yang terjadi justru hilang pigmennya. Kemudian Biasanya setelah jadi kering yang kayak apa sih borok itu ya dok ya. Setelah borok biasanya terkelupas itu biasanya jadi putih biasanya ya, memang. bisa. Tapi itu kan tidak bertahan lama ya biasanya ya dok ya. Nanti lama-lama kelamaan kan bisa kembali ke kulit aslinya kita gitu ya dok. Iya betul, dengan berjalannya waktu kadang-kadang dia bisa self-limiting. Jadi misalkan hilang sendiri, kembali lagi ke kulit normal. Tapi ada beberapa kasus juga yang dia kemudian malah tetap seperti itu gitu. Dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi mesti hati-hati gitulah. Yang menyebabkan dia Dok. seperti itu apa dok? Ya karena sel melaninnya hilang gitu. Pasca trauma itu harusnya kan pada saat penyembuhan itu sel melaninnya itu terbentuk kembali, tapi ini kemudian hilang gitu. Dok, tapi ya dok ya ada beberapa nih kan kalau tadi dokter sebutin penyebabnya kan ada yang cedera, ada yang chemical peeling, ada yang karena laser itu ya tindakan di klinik. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu dok, dia itu mengalami kayak bercak putih-putih itu, tapi dia nggak ngalamin cedera. Jadi kayak tiba-tiba muncul gitu kayak di kaki, kalau nggak di daerah punggung gitu, di belakang leher belakang kayak gitu. Itu kenapa ya dok ya? Padahal nggak juga habis chemical peeling juga Ya, gitu. jadi itu salah satunya tadi pasca trauma atau pasca cedera. Yang kedua bisa juga karena infeksi, misalkan pada keadaan infeksi jamur yang biasa kita sebut sebagai Taenia versicolor atau Pityriasis versicolor. Nah, atau kalau orang awam kita bilang panu itu tadi yang udah disebutkan sebelumnya. Nah, kalau panu langsung ngerti dok. Oh ya, panu. Ya, panu lah ya, gampang itu banget. Oh, ya. Panu, kalau bahasa kedokterannya ribet banget gitu. Nah, kemudian yang itu bisa jadi karena panu, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang ketiga bisa juga disebabkan karena namanya kalau istilah kedokterannya Pityriasis alba. Nah, ini orang Jawa biasanya itu bilang terataan. Nah, terataan itu kayak tahu dok. ya, Bercak-bercak gitu. bercak putih gitu di wajah gitu. Kemudian yang terakhir yang sering banget yaitu tadi vitiligo. Karena vitiligo ini cukup lumayan disorot ya sekarang, banyak sekali
para model gitu, pragawati yang punya vitiligo dan mereka semakin booming gitu karena mempunyai kelainan ini. Siapa ya namanya itu? Sasha Cesar atau siapa? Oh, kurang tahu Orang namanya. Bandung. Nah, itu justru dia Betul. apa namanya bukan menggunakan ya, maksudnya dengan adanya kelainan itu justru membuat dia semakin terkenal. Ya. Gitu. Oke. Malah menjadi vibe positif gitu ya dok ya. Betul. Dan ini ada Yeremia nih yang udah mau join ya, kita admit dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin pengalamannya pernah ada bercak-bercak gitu di kulitnya. Ya. Kalau biasanya Yeremia pasti bertanya biasanya. Iya, pasti bertanya. Oke. Sama menunggu Yeremia sama dilanjut kayaknya ya. Ya. Nah, jadi Oh ya boleh dok. Jadi nanti kita bahas ya. Jadi kalau misalkan itu tadi pasca trauma itu kan mudah sekali ya untuk dilihat karena kita bertanya misalkan pada pasiennya nggak usah ditanya, dia udah datang ke klinik gitu, dia udah ngomong ini kenapa ya kok ada bercak putih ini nggak bisa hilang, saya habis habis jatuh atau habis terluka gitu. Nah itu biasanya kita tahu penyebabnya gitu, kemudian bisa kita lakukan treatment gitu. Tapi kalau yang terakhir ini memang agak susah karena hampir mirip-mirip semua gitu gejalanya gitu antara. Nah kita perlu tahu bedanya berarti ini ya dok ya. Betul. Kalau hampir sama kita harus tahu cara membedakannya. Dan ini Yeremia udah siap kayaknya. Kita tanyain dulu. Shalom Yere. Oh berarti kita tanya ke Yere dulu. Iya nih. Shalom Yer. Yeremia. Kita yang tanya loh Yer, bukan kamu yang tanya ya. Iya. Ya, shalom. Selamat pagi Kak Seli, Kak Sharon, sama Ibu Dr. Eli. Ya, Pagi. halo, shalom. Pagi. Oke Yer, mau tanya apa Yer? Ini kalau lihat ini bercak putih ya pada kulit. Agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, kayak filmnya gitu ya. Oh, Film kenapa apa? ngeri ya? Tapi kalau bahas tentang bercak-bercak putih itu saya mungkin banyak lihat dari foto-foto orang yang mungkin ada bercak putih pada kulit karena panu gitu ya. Tetapi ini bercak putih pada kulit nih ya, memang justru menjadi perhatian banget ya untuk semua orang, apalagi kan takutnya nanti malah bisa jadi berbahaya gini ya. Apalagi kan ini bisa ditahan ini kalau gini. Kalau dalam itu iklannya tuh gatal-gatal panuan itu jangan ditahan gitu. Jadi pertanyaannya gimana nih Yer? Ini tadi itu yang pertama ini ada 2 pertanyaan ya. Mengapa bercak putih di kulit itu muncul seperti panu? Oke, yang kedua. Terus yang kedua ini saya juga lihat ya bahwa khasiat jahe itu ternyata banyak manfaatnya ya. Tetapi selain jahe, apa saja obat alami yang efektif mengatasi bercak putih di kulit seperti wajah? Oke. Kalau di wajah ini ada bercak putihnya, itu selain jahe apa saja itu mungkin obat alami atau bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasinya itu. Oke, pertanyaan itu aja ya, ada 2. Ya pertanyaannya ada 2. Mungkin ini saya mungkin langsung ke nanti saya akan lihat di YouTube-nya langsung nih ya. Karena ini masih live. Oke. Terima kasih Yeremia. Tapi shalom. God bless you. God bless you. Shalom. Oke, itu pertanyaan dari Yeremia ya. Dan kita juga ingetin buat spiriters yang lainnya nih yang masih mau bertanya ya tentang bercak putih pada kulit, yang mungkin juga pernah ada pengalamannya atau mungkin yang sekarang sedang mengalami gitu ya spiriters, bisa gabungan sama kita. Dan jangan lupa bisa pakai aplikasinya nih, Spirit Online, tinggal pilih aja mau di WA, di Zoom, atau bisa live chat YouTube. Dan kita akan dengerin satu pujian berikut ini. Mari kita sambut bersama-sama, Dialah Raja di atas segala raja, sumber sukacita kita. Haleluya.
cintaku di saat ku menyembahmu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan di hidupku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Rasakan sukacitaku di saat ku menyembahmu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan di hidupku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku, saat Kau hadir sertaiku. Di saat Kau hadir sertaiku. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Spirit Nurse kembali lagi di program Kados bersama Dr. Eli Chandra. Karena waktu kita nggak banyak nih ya, Spirit Nurse langsung aja ya. Tadi ke pertanyaan terakhir ya bedanya. Sebetulnya Ya. bedanya kan yang mirip-mirip. Tadi kata dokter ada panu, ada vitiligo sama ada terata ya. Terata itu memang yang paling beken gitu kelihatannya ya. Banyak orang tuh yang merasa dirinya ini terata gitu ya, terataan gitu. Nah kita perlu tahu nih bedanya apa. Apakah yang kamu punya itu memang betul terata ya kan, atau panu atau vitiligo gitu. Jadi bedanya apa nih dok? Ya, jadi kita lanjut tadi ya sama sekalian menjawab pertanyaan dari Yeremia. Yeremia boleh simak sampai terakhir. Jadi kalau memang mirip-mirip banget, semuanya putih gitu. Nah, semuanya kadang-kadang juga ada bersisik gitu. Jadi kalau misalkan tinea versicolor atau pityriasis versicolor atau panu, ini yang harus kita tahu itu infeksi dari jamur. Jadi penyebabnya adalah jamur gitu. Nah, kalau bentuknya sebetulnya memang yang bisa membedakan itu adalah dokter gitu. Karena kalau dokter biasanya bercak putih, batasnya cukup tegas kayak gitu, dan pinggirannya biasanya tepinya itu agak aktif gitu. Nah, itu biasanya dia tinea versicolor.
memang kita kemudian ada sedikit squama atau sisi halus gitu. Dan kalau diperiksa biasanya ada terlihat pelepasan dari squamanya. Nah, pemeriksaannya itu memang harus ke dokter gitu. Tapi yang paling sering yang dirasakan oleh pasien itu adalah pruritus atau gatal. Nah, ini cukup khas pada pasien-pasien yang mempunyai infeksi karena fungi atau jamur gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi yang namanya terata atau pityriasis alba gitu. Nah, ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang usianya kira-kira sekitar 3 sampai 16 tahun. Jadi usia muda sampai remaja gitu. Itu beda dengan yang tadi itu, yang panu. Nah, dan panu ini biasanya gatalnya itu tadi bertambah kalau dia misalkan di tempat yang panas, berkeringat, kemudian lembab, itu semakin nyata gatalnya. Sedangkan kalau yang pruritus alba ini mungkin kadang-kadang ada gatal tapi tidak separah yang jamur gitu, yang panu itu. Nah, biasanya di terata ini itu kalau kita tanya, kita anamnesa, itu ada riwayat awalnya bercaknya mungkin warnanya sedikit merah muda gitu. Nah, semakin lama semakin jadi putih gitu. Nah, dan biasanya kalau secara klinis itu kita lihat tuh kulitnya itu kadang bersisik jadi kering gitu. Nah, biasanya orang-orang yang suka sekali panas-panas gitu, anak-anak kecil yang suka sekali panas-panas atau mandi air panas, itu biasanya kulitnya semakin kering, kemudian datang ke klinik kita lihat ada bercak-bercak berwarna merah muda. Kalau dia udah agak lama nanti dia berubah warnanya jadi lebih putih. Nah, ini kita kalau anamnesa biasanya kita temukan seperti itu gitu. Loh dok, terata ini penyebabnya kenapa dok? Jadi sebetulnya belum diketahui gitu. Sampai sekarang pun belum diketahui penyebabnya. Tapi biasanya itu disertai itu dengan riwayat dermatitis atopik atau alergi biasanya gitu. Dia biasanya bersamaan gitu. Jadi kita juga perlu bertanya gitu pada pasien ini. Kadang-kadang atau kita lihat sendiri apakah dia punya penyakit-penyakit penyerta ini gitu. Biasanya munculnya bersamaan gitu. Nah, itu kalau pityriasis alba. Sampai saat ini sih belum diketahui penyebabnya. Kalau yang mungkin bisa genetik atau keturunan atau pada saat tertentu. Tapi kalau dia panas-panas biasanya dia muncul gitu. Tapi nggak diketahui penyebabnya gitu. Dan ini apa bisa sembuh hilang gitu dok? Nah, biasanya sih dia akan sembuh sendiri biasanya. Karena kan berjalannya waktu dia akan semakin lama semakin memudar, tepinya semakin pudar gitu, dan lama-lama biasanya akan hilang dengan sendirinya bertambahnya usia gitu. Dan itu bisa dok, tadi dokter lagi. kan sebutkan, gimana Sharon? nggak apa-apa, Sally dulu aja. Bisa muncul lagi nggak dok? Iya. Bisa muncul lagi. Yang mana dok? nih? Yang pityriasis alba? Yang terata? Terata atau Iya, panu yang terata. gitu. Terata itu biasanya nanti dia membaik, kemudian kadang-kadang dia bisa muncul lagi. Tapi nanti tiba-tiba kemudian hilang gitu. Dengan usia biasanya di usia dewasa itu jarang sekali, meskipun bisa tapi udah jarang gitu. Nah, tapi riwayat panas-panasnya itu biasanya kuat sekali gitu. Tapi kalau riwayat panas-panas ya dok ya, kalau misalnya dia tetap di area-area yang tertutup baju dok. Jadi misalnya kayak daerah punggung, itu kan kita biasanya tertutup baju dok, kan nggak mungkin keluar telanjangan gitu meskipun anak-anak ya kan. Kalau udah tahu panas pasti dipakein baju, tapi di punggungnya ada muncul. Apakah itu maksudnya berarti bukan terata atau bisa jadi itu terata gitu dok? Ya, biasanya di area-area yang terpapar sih biasanya gitu. Misalkan di daerah lengan dan lain-lain, biasanya di area yang terpapar. Atau kalau misalkan di area baju misalkan, tapi biasanya mungkin dia kadang-kadang kan anak-anak misalkan main sepak bola dan lain-lain, kadang-kadang mereka kan melepas bajunya sehingga mau nggak mau biasanya terpapar gitu. Areanya kebanyakan yang terpapar oleh matahari, atau bisa juga bukan karena matahari tapi itu hanya semacam pemicu gitu ya. Jadi panas mandi yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan munculnya terata ini gitu. Oke. Terus kalau vitiligo dok?
Jadi Gimana, yang Dok? terakhir itu adalah vitiligo. Jadi kalau vitiligo ini semakin mudah sebetulnya karena gampang, karena batasnya tegas sekali. Karena pada vitiligo ini terjadi hilangnya produksi dari melanin. Jadi betul-betul kalau dilihat itu putihnya putih sekali gitu. Dan batasnya sangat tegas. Nah, biasanya bentuknya juga nggak beraturan, kadang-kadang bisa di sisi tubuh atau di kedua sisi tubuh. Dan itu biasanya semakin lama semakin banyak dan membesar gitu. Itu kalau vitiligo. Bisa Kadang-kadang disembuhkan nggak, Dok, vitiligo itu, Dok? sebetulnya vitiligo ini karena dia ini banyak disertai penyakit-penyakit yang lain kadang-kadang ya. Kita harus juga lihat apakah dia itu mempunyai autoimmune disease yang menyertai gitu. Nah, karena kalau disertai dengan autoimmune disease ini yang agak berat ya, karena gejala-gejala seperti panas, seperti badan lemah, dan gejala-gejala autoimun itu keluar juga gitu. Jadi kita juga harus lihat ini. Nah, atau juga bisa disebabkan karena penyakit keturunan vitiligo ini. Nah, kalau untuk kesembuhannya memang nggak segampang panu ya. Kalau panu kan diberikan obat untuk jamur biasanya akan hilang. Nah, sedangkan pityriasis alba dengan berjalannya waktu kita nggak obatin aja dia hilang-hilang sendiri. Nah, sedangkan vitiligo ini betul-betul kita perlu perhatian karena memang pengobatannya juga susah gitu. Nah, kadang-kadang kalau untuk pengobatannya sendiri nanti kita bahas ya Sharon ya di lain selanjutnya. Tapi intinya ya karena itu bisa atau kita ngobrol sekarang lah sekalian. Jadi kalau vitiligo itu kita harus lihat dulu besarnya. Kemudian kalau dia sangat besar sekali, itu ada terapi yang namanya foto laser gitu. Atau kadang-kadang bisa diberikan khusus pemberian sinar UV di area tersebut supaya dengan harapan merangsang pembentukan melaninnya gitu. Nah, tapi ini juga menjadi masalah karena apa? Karena bagian yang putih itu kan kehilangan sel pigmen melanin. Padahal sel pigmen melanin ini sendiri tujuannya untuk melindungi kulit kita terhadap bahaya atau kerusakan dari sinar matahari. Misalkan terjadi kanker kulit dan lain-lain. Jadi ini dilema karena bagian yang putih harus kita hitamkan supaya merangsang melanin dengan pemberian sinar UV. Sedangkan bagian yang lain itu kita harus tetap protect gitu, pemberian sunblock dan lain-lain supaya dia jangan sampai mengalami kerusakan gitu. Nah, sedangkan sedangkan tempat yang putih ini yang tidak ada pigmennya ini sendiri rentan terhadap terjadinya kanker kulit gitu karena dia tidak ada melanin yang melindungi. Nah, jadi ini agak Jadi dilema. bingung juga ya, Dok. Iya, betul. harus Ada bagaimana? beberapa Bikin galau ya. Galau. Bikin galau. ya, karena ada beberapa obat-obatan itu seperti Soralen dan lain-lain itu hanya diberikan pada tempat yang putih aja kemudian disinarin gitu. Di bawah matahari atau ada alat khusus yang lampu untuk UV gitu yang diletakkan di situ. Nah, itu kalau diameternya kalau kecil-kecil masih awal-awal itu masih oke. Kalau misalkan dia udah melebar sampai ke banyak tempat dan sisi tubuh yang lebih lebar, nah Kan itu sulit juga gitu. jadi sulit gitu. Nah, saya pernah menemukan beberapa kasus vitiligo itu bahkan diberikan obat-obatan yang justru mencerahkan. Jadi saking lebarnya akhirnya diberikan krim-krim yang tujuannya malah menekan pembentukan pigmen di bagian yang normal. Istilahnya secara estetik supaya putih semua, supaya tidak belang-belang gitu. Nah, jadi malah diputihkan semua. Ya, biasanya itu bisa kita lakukan. Mencerahkan bagian yang lebih gelap. Biasanya yang lebih gelap kan kulit yang normal, itu yang kita cerahkan supaya bedanya antara yang normal dengan yang putih sekali ini tidak terlalu
tampak terlalu drastis gitu. Tapi ini berbahaya atau enggak ya dok sebenarnya? Berbahaya sih enggak, semuanya itu tidak berbahaya, cuman memang mengganggu sekali secara estetik gitu. Ya dilihatnya. Ya betul. bagus. Even panu ya kan kayaknya. Iya, Nah, betul kalau dok. terus apalagi kalau orang tuh di jalan lewat gitu udah kelihatan putih panuan gitu. Dan konotasinya Betul, panu betul, itu betul, kan betul. Kurang bersih jorok gitu ya, Ah. nggak bersih Nah, gitu. jadi setelah dengar kados nih ya, Spiritness harus tahu bahwa yang bercak putih tidak selalu panu Panu. ya. Jadi jangan bilang, ih orang itu panuan gitu, enggak gitu ya. Kadang-kadang mereka juga berjuang gitu kan, untuk supaya betul. bercak putihnya itu juga bisa sembuh gitu ya. Oh. Nah, kalau vitiligo nih ya dok ya, ngomongin vitiligo. Vitiligo ini kalau yang saya tahu kan munculnya bukan dari anak-anak ya dok ya. Kelihatannya kayak setelah dewasa tiba-tiba muncul begitu ya dok ya vitiligo. Iya, ini. bisa pada anak-anak juga bisa, tapi biasanya sih muncul pada dewasa muda, sekitar ya umur 20 tahun gitu biasanya dia mulai muncul. Ya, memang sih biasanya kita harus curiga gitu ya. Maksudnya yang pertama sih yaitu tadi autoimmune disease gitu. Nah, kita harus lihat apakah dia ada penyakit-penyakit penyerta. Kemudian bisa juga kalau terpapar oleh bahan-bahan tertentu, misalkan keracunan oleh zat kimia, logam berat misalkan, itu juga bisa terjadi. Atau karena ini paparan sinar matahari yang justru bersifat radikal bebas, yang dia bisa merusak sel pigmen kita. Nah, untuk kulit normal misalkan itu mungkin oke-oke aja ya, paling dia hitam dan lain-lain. Tapi ada orang tertentu justru yang karena dia punya keturunan atau memang ada bawaan lah ya istilahnya untuk resiko vitiligo, begitu kena matahari yang terjadi sel pigmennya itu bukan terangsang malah rusak, kemudian malah tidak berproduksi gitu. Jadi memang bisa keturunan ya dok ya vitiligo ini ya dok. Bisa. Oke. Apakah ada cara untuk mencegah supaya dok, supaya vitiligo ini nggak muncul atau nggak malah meluas gitu dok? Ada caranya nggak dok? Itu caranya itu ya kita betul-betul harus ya hidupnya sehat ya, jangan maksudnya menghindarilah paparan-paparan radiasi, terutama matahari ini, kita penggunaan sunblock dan lain-lain. Kemudian jangan macam-macam makan sesuatu bahan-bahan yang senyawa kimia yang kita nggak ngerti gitu ya. Kemudian itu sih, kemudian ya hidupnya yang sehat gitu, jangan sampai terangsang, karena penyakit-penyakit autoimun ini aja kan biasanya kita nggak ngerti nih penyakit autoimun ini kan lari ke penyakit autoimun jadinya. Intinya kalau penyakit-penyakit autoimun itu kita harus betul-betul menjaga terhadap stres gitu, makanannya harus dijaga, pokoknya healthy lifestyle lah gitu ya. Oke. Nah, buat Spiritness yang lain yang mau bertanya ya, kita masih ada waktunya sedikit banget nih Spiritness ya, nggak terasa waktunya, tinggal sedikit aja. Jadi yang mau bertanya kita masih tungguin ya, dan lanjutannya kita akan setelah satu pujian berikut ini. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah
kehadiratmu membawa kerinduan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Satu hati menyembah-Mu, pribadi yang teguh. Satu hati meninggikan-Mu, Kau Allah yang hidup. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa kerinduan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Satu hati menyembah-Mu, pribadi yang teguh. Satu hati meninggikan-Mu, Kau Allah yang hidup. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga. Spirit Nurse kembali lagi di program Kados bersama Dr. Eli Chandra. Seperti biasa nih ya, nggak kerasa waktu kita udah mau habis nih ya, Spirit Betul, Nurse. betul. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan nih, biar Yere bisa tidur nyenyak malam ini ya kan, kita jawab pertanyaan Yere yang kedua ya. Yang pertama tadi kan kenapa munculnya seperti panu itu tadi udah terjawab ya, karena Sudah. penyebabnya itu beda-beda. Nah yang kedua ini selain jahe dok, obat alami apa yang bisa mengatasi bercak putih ini pada kulit? Iya, jadi kalau ngomongin tentang bercak putih pada kulit, kita memang tidak bisa memberikan ini ya obat-obatan alami ya, karena kalau misalkan penyebabnya jamur, maka kita harus betul-betul memberikan obat-obat yang sifatnya untuk membunuh jamurnya sampai tuntas. Karena kalau enggak dia bisa kumat lagi. Jadi biasanya pengobatannya itu butuh waktu yang agak lama. Nah, itu harus dengan anti jamur, tidak bisa dengan obat-obat alami atau herbal, karena herbal tidak akan bisa membunuh sedemikian kuat gitu. Nah, kemudian yang harus dilakukan memang kita harus hindari keadaan-keadaan tertentu yang memperberat penyakit jamurnya ini. Misalkan tadi kita tidak berpanas-panas, kemudian kita menjaga kelembapan tubuh kita sehingga jamur itu tidak bisa tumbuh dengan subur gitu. Nah, jadi kalau misalkan mandi kita harus keringkan dengan benar, terutama lipatan-lipatan kulit kita. Nah, itu yang penting. Kemudian kalau misalkan bisa
ya jangan berpanas-panas, atau kalau misalkan perlu pakai sunblock. Kalau misalkan bajunya basah, cepat ganti baju dengan baju yang kering sehingga jamurnya tidak berkembang biak dengan pesat gitu. Itu sih tujuannya kalau panu gitu. Nah, itu yang penting gitu. Nah, biasanya nih Dok, kalau kita orang awam itu sangat sulit banget Dok untuk membedakan. Nah, jadi apa bisa ya Dok kita kontrol dan melakukan pemeriksaan khusus gitu ya Dok? Ya, jadi memang ini kan tadi kan susah sekali dibedakan ya. Jadi bercak putih, kemudian semua ada sedikit sisik-sisiknya dan ada juga gatalnya meskipun yang jamur lebih kuat gitu. Nah, karena itu kita sebaiknya ke dokter, kemudian kita lakukan pemeriksaan karena di dokter nanti ada pemeriksaan khusus kalau misalkan dia curiga jamur atau apa namanya panu, biasanya dilakukan pemeriksaan kerokan. Jadi dikerok itu lesinya, panunya dikerok sedikit, kemudian ditaruh di bawah mikroskop, kita berikan cairan KOH, kemudian kita lihat maka akan terlihat apa namanya hifa atau dan lain-lain apa namanya kalau kita tahu bahwa itu jamur gitu. Spora jamur dan lain-lain itu biasanya terlihat gitu. Nah kalau misalkan dia Pityriasis alba itu kita juga kadang-kadang di klinik ada namanya wood lamp gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Kalau panu biasanya dia warnanya agak kuning-kuning keemasan gitu. Kalau vitiligo kelihatan cerah sekali bedanya. Nah kata Pityriasis alba ya memang agak sedikit berbeda kayak gitu. Ya itu bisa memakai alat-alat khusus gitu. Atau kalau misalkan vitiligo yang paling benar sekali dilakukan ya dilakukan biopsi kulitnya. Karena nanti akan ditemukan amelanosit. Jadi di dalam kulitnya itu betul-betul tidak ada sel melaninnya gitu. Nah, itu sih yang apa namanya biasanya dilakukan oleh dokter untuk menegakkan diagnosa pasti. Ini penyakitnya masuk di dalam tipe yang mana gitu. Nah, Dok, terakhir sebelum kesimpulan, Dok. Ini kan beberapa dari Spiritness mungkin ada yang mengalami dan sebelum mendengarkan kados ini Dok, mungkin pikirannya kan bercak putih pasti panu gitu kan. Terus diobati dengan obatan jamur gitu Dok sebelumnya, tapi tidak membaik. Nah itu apakah ada efeknya Dok penggunaan obat jamur yang tidak pada diagnosanya gitu Dok? Betul. Ya. Kalau apakah ada efek negatif atau enggak? Kalau dia bukan jamur kemudian diobati jamur ya efeknya negatifnya ya sia-sia gitu, nggak akan sembuh. Nah kalau dia obat-obat topikal sih saya rasa nggak sebegitu apa namanya ada sampai efek samping seperti apa ya, kecuali obat-obatan oral gitu karena itu kan larinya nanti ke ginjal dan lain-lain karena nggak sesuai dengan indikasinya. Kalau nggak sesuai dengan indikasinya ya nggak sembuh. Mau dikasih obat jamur seperti apa kalau dia vitiligo ya nggak akan sembuh karena kalau dia jamur dalam waktu beberapa lama dengan obat yang tepat misalkan pemberian ketoconazole cream dan lain-lain itu nggak lama aja gatalnya hilang, kemudian kelihatannya sudah tidak seputih yang sebelumnya. Tapi memang harus diingat betul bahwa pengobatan jamur itu harus sampai tuntas karena kalau nggak sampai tuntas kayaknya ini udah baik nih gitu. Nah itu kita akan bisa kumat lagi gitu. Jadi harus sampai betul-betul tuntas. Caranya ya memang sebaiknya itu tadi ke dokter supaya dilihat apakah masih ada pada saat dilakukan kerokan KOH atau dilihat secara klinis ini betul-betul sudah membaik, sudah sembuh atau enggak gitu. Ya, jadi penting banget ya Spiritness untuk konsultasi ke dokter ya. Jadi jangan dikira-kira sendiri, apalagi dikerok sendiri ya, jangan ya. Nah, itu kerokan masuk angin mungkin ya, bukan kerokan untuk periksa jamur. Iya. Oke, karena waktunya udah habis nih Dok, silakan kesimpulan. Mungkin ada sedikit tips-tips juga Dok untuk kita gitu. Kalau misalnya kita mulai ngelihat ada hipopigmentasi yang muncul gitu di kita, itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada tipsnya gitu Dok. Ya. Jadi kalau misalkan muncul hipopigmentasi di kulit dan kita ragu-ragu misalkan untuk menentukan diagnosanya, maka sebaiknya kita ke dokter. Karena nanti akan ditentukan jadi mendapatkan perawatan yang betul-betul sesuai dengan kasusnya atau memang penyakitnya gitu. Nah kalau nggak sesuai dengan penyakitnya kan nanti pengobatannya nggak pas gitu, jadi nggak bisa sembuh gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari apa namanya patofisiologinya tadi itu semuanya karena sinar matahari, bisa disebabkan karena sinar matahari.
Karena itu sebaiknya menggunakan sunblock supaya melindungi kulit kita terhadap kerusakan sinar matahari. Nah, itu kan bisa terjadi juga di panu atau kemudian bisa terjadi juga di pityriasis alba atau juga di vitiligo. Kita harus melindungi kulit kita dari sinar matahari dengan pemakaian sunblock yang benar gitu. Oke, itu tipsnya ya buat spirit nurse semuanya. Dan buat yang mau konsultasi nih bisa banget di Miracle Aesthetic Clinic ya, Jalan Raya Kertajaya Indah, nomor 81 Blok O 123. Jadi tapi appointment dulu ya spirit nurse. Di nomor bisa dicatat ya 081 332 088 588 di Dr. Eli Chandra. Saya ulangi lagi ya. Untuk appointmentnya di 081 332 088 dan 588. Dan buat spirit nurse nih yang mau tahu info-info ya yang tentu saja bermanfaat buat kita semua ya, untuk kecantikan ya, untuk kesehatan kulit, nah macam-macam nih, untuk apa aja bisa lihat di Instagram ya @drEliChandra ya, ditulis aja @drEliChandra disambung semua spirit nurse ya. Jangan Betul. lupa. Aku udah follow loh IG-nya Udah Dokter follow. Eli, dan di sana banyak banget gitu, maksudnya kayak info-info yang bisa diketahui. Iya. Oh ternyata kita berat nggak boleh pencet, apa yang nggak boleh Betul. dilakukan, apa yang boleh dilakukan gitu ya pada Iya. waktu kita mau perawatan atau apa prepare-nya, semua ada di sana spirit nurse, dan dikemas dengan ya itu tadi ya, kalau lihat Dokter Eli itu selalu ceria gitu ya, Iya. ceria gitu Thank pokoknya. you. Iya, dan kita mau ucapin terima kasih banyak buat Dokter Eli yang sudah berbagi info-info ya buat kita yang pasti sangat memberkati spirit nurse semuanya. Makasih. Terima kasih Dok, Sama-sama. memberkati. Makasih. Ya, juga terima kasih buat Sharon. Dadah Sharon. Thank you Sally. Ya, dan Thank you, semua Yeremia, spirit ya. nurse, ya, juga buat Yeremia dan semua spirit nurse ya yang banyak sekali yang mendengarkan di sana tapi belum bergabung ya, nggak apa-apa. Mungkin lagi nonton live YouTube-nya atau mungkin nanti mau langsung ke kliniknya ya. Terima kasih buat Betul. semuanya. Jangan lupa masih ada kata dokter spirit di Kamis depan ya, dengan dokter-dokter juga yang pasti akan berkati kita semua. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap sukacita jalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah, bye-bye. Bye-bye.